Alhamdulillahilladzi ja'alal a'yad fil Islam masdaran lis-sururi wal hana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sahibi qubbatil khudra wa ala alihil kurama wa ashabil asfiya wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa. Amma ba'd. Hari Raya Idul Adha atau biasa juga disebut sebagai Hari Raya Kurban merupakan salah satu dari dua hari raya bagi umat muslim, di mana di situ salah satu yang disyariatkan adalah berkurban. Kata Id dalam Idul Adha diterangkan dalam Kamus Lisanul Arab. Ibnul Arabi berkata bahwa Id itu berasal dari kata ada ya'udu yang berarti kembali. Sebagaimana hari tersebut tiap tahunnya selalu kembali, dikatakan oleh Imam Al-Arabi kembalinya bifarihin mujaddadin, dengan kegembiraan, dengan euforia yang selalu diperbaharui. Maka hari raya disebut juga sebagai Aid karena ia selalu kembali. Lalu Adha merupakan kata yang asalnya adalah doha yang berarti berkurban. Berkorban itu memberikan sesuatu demi seseorang yang ia cintai. Dan kata kurban ini barangkali berasal dari bahasa Arab yang kemudian diserap oleh bahasa Indonesia. Berasal dari suatu kata koroba yang berarti dekat, kemudian ditambahi imbuhan an. Dalam bahasa Arab, kata tambahan an ini biasanya berarti teramat atau sempurna. Jadi maksudnya kurban adalah teramat atau sempurna dekatnya. Manusia rela mengorbankan apapun demi meraih kedekatan dengan orang yang ia cintai. Sejarah mencatat bahwa manusia zaman dahulu, bahkan sebelum zaman Nabi Ibrahim, mereka mengorbankan sesuatu bahkan dengan nyawa. Orang-orang dari suku Maya, Meksiko, mereka mengorbankan jantung dan darah manusia untuk ia persembahkan kepada dewanya. Atau kita bisa ambil contoh di zaman Mesir kuno, mereka mengorbankan seorang gadis yang paling cantik di daerahnya untuk dihanyutkan di sungai Nil guna dipersembahkan untuk dewanya. Bahkan Al-Quran mencatat pada zaman Nabi Adam, dua putra Nabi Adam bernama Qabil dan Habil, mereka berlomba-lomba berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Ma'idah ayat 27, Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Di sini Nabi Muhammad diperintah untuk menceritakan kisah Qabil dan Habil manakala keduanya berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Satu bernama Qabil, ia berkurban menggunakan hewan, sedangkan yang bernama Habil, ia berkurban menggunakan tumbuh-tumbuhan. Akan tetapi Allah hanya menerima satu kurban dari keduanya tersebut, yakni Allah menerima kurban dari Habil yang berupa tumbuh-tumbuhan dan tidak menerima kurban dari Qabil yang berupa hewan-hewan. Sampai di lanjutan ayat tersebut, Qabil berkata kepada Habil, "Qala al-aqtulannak." Kalau begitu aku akan membunuhmu wahai Habil. Habil berkata, Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahwa Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa saja. Maka esensi dari berkurban itu sendiri sebetulnya Allah tidak membutuhkan, Allah tidak menerima sebanyak apa daging atau darah yang kita korbankan. Akan tetapi Allah menerima seberapa besar takwa kita kepada Allah. Setelah beberapa lama, orang-orang kuno tersebut
mengorbankan sesuatu, yakni dengan nyawa manusia, mereka akhirnya berpikir bahwa hal seperti itu sangat merugikan karena nyawa manusia amat berharga. Lalu Allah menegur mereka melalui Nabi Ibrahim dengan peristiwa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, di mana padahal Nabi Ibrahim sebelumnya sangat menantikan mempunyai keturunan. Setelah sekian lama Nabi Ibrahim punya anak, malah Allah memerintahkannya untuk menyembelih putranya tersebut. Apa maknanya? Seakan-akan Allah memberitahu kepada mereka bahwa bukanlah berarti manusia atau nyawa manusia itu sangat berharga. Tidak. Allah bisa saja berkehendak bahwa berkurban itu menggunakan dengan nyawa, akan tetapi Allah juga cinta kepada manusia. Dan yang Allah tekankan di sini yakni bukanlah nyawa manusia yang lebih berharga, akan tetapi ketakwaan mereka di sisi Allah yang lebih berharga. Itu pesan yang Allah sampaikan kepada Nabi Ibrahim, juga kepada orang-orang pada zaman itu. Jadi bukan berarti Allah itu bimbang, Allah itu ragu-ragu terhadap perintahnya. Tidak, Allah tidak seperti manusia yang punya rasa bimbang. Justru dari situ Allah menegur manusia dengan cara yang amat bijaksana. Hikmah yang bisa kita petik dari pelajaran tersebut adalah manakala kita berkurban menggunakan sapi atau kambing atau hewan-hewan lainnya yang diperbolehkan, yakni yang kita sembelih bukan sekedar sapi atau kambing, akan tetapi sifat kebinatangan yang ada, yang melekat pada diri kita, kita sembelih juga. Kalau ada orang yang selepas Hari Raya Idul Adha mereka berkurban dan masih saja membanggakan dirinya sendiri, membanggakan sifat kebinatangannya, maka ia tidak benar-benar meneladani Nabi Ibrahim. Karena hikmah dari berkurban ini kita menghilangkan rasa kerakusan kita terhadap harta, rasa kearoganan kita, dan rasa cinta kita kepada dunia, gelar, dan jabatan. Imam Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani berkata bahwa berkurban itu memiliki arti majas. Berkurban itu berarti menyembelih sifat kebinatangan yang ada pada manusia. Sedangkan disyaratkannya berkurban menggunakan hewan yang masih muda dan dalam kondisi yang bagus, itu berarti menyembelih nafsu janganlah menunggu ketika sudah tua, mulailah sejak masih muda. Bagaimana kita bisa dikatakan sudah berkurban manakala kita masih memiliki sifat kebinatangan, masih memiliki cinta kepada dunia, rasa cinta kepada anak, jabatan, dan lain sebagainya. Kalau kita belum berkurban menyembelih hawa nafsu kita, kalau ada orang yang sudah melakukan hal tersebut, maka pasti orang tersebut selalu disibukkan dengan beribadah kepada Allah, selalu disibukkan waktunya untuk mendekatkan diri dan selalu ingat kepada Allah. Bagaimana kita bisa ingat kepada Allah kalau kita belum bisa berkurban seperti demikian?